Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita meneruskan pelajaran kita. Sebelum kita meneruskan pelajaran kita, mari kita dengarkan dawuh dari Gus Baha tentang akhir zaman, berhubungan akhir zaman dan kebodohan bab agama. Ini dia. Ketika saya baca hadis termasuk alamatnya kiamat, itu banyak zina. Yang kedua itu wayur faul ilmu, dan ilmu itu hilang. Ilmu apa? Hilang. Dulu pulau baca itu di Bukhari di Muslim itu nangis sejadi-jadi. Pulau ngereling hadis itu nangis, dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masalah. Kebodohan masalah misalnya gini ya, nanti kalau ulama gak cerewet kados kula, ndak mau ngomong hukum, itu nanti wong kuwalak-walik. Jadi misalnya begini, ini saya ngomong di mana-mana, terutama sama santri-santri saya ngomong di mana-mana. Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Kuatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada. Sing ono buat dilema nak baik, dia tetap zina tapi dilema nak baik, karena dia zinanya ya bayar ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masuknya pakai tiket, namanya penonton baik. Tapi kalau muga-muga tribun gak ada tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jelek nggak mergo delok porno. Paham? Lho mboten, ilmu itu pasti nanti hilang. Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah wa yurfa'ul ilmu. Ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial. Meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita bukan dari salah satu orang yang menjadi tanda-tanda kiamat atau orang yang termasuk golongan orang yang bodoh bab agama. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. An-najasatu tawi kiku bab mertelaake najis. Soal ma iku apa? An-najasatu tawi pira-pira najis. Jawab ya utawi an-najasatu iku adamu getih wal qauhu lan nanah wal qau lan uta-utan wal khamru lan arak wal kalbu lan asu wal khinjiru lan celeng walayabanul hayawani lan puane hayawan alladzi la yukalu kang ora kena den pangan apa lahmuhu daginge hayawan. Beberapa najis, jadi kita makan juga tidak boleh, menyentuh juga tidak boleh karena kita kena najis, namanya najis. Itu apa saja? Yang pertama yaitu getih atau darah apapun itu najis, baik darah dari manusia atau darah dari hewan. Wal qauhu nanah juga najis. Terus uta-utaan, jadi kita muntah itu najis. Terus arak, ya, minuman keras ya, apapun minuman keras ya itu najis, tidak boleh diminum, disentuh saja tidak boleh, apalagi diminum ya. Wal kalbu lan asu, anjing itu najis ya. Wal khinjiru, celeng, babi. Puane hayawan, puane itu apa? Itu
susunya hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya. Apa? Namanya daging kucing atau susu kucing, itu kan dagingnya tidak bisa dimakan, itu tidak boleh. Atau susu anjing, nah ini kan dagingnya tidak bisa dimakan, terus susunya juga tidak boleh dimakan. Wa ma lan barang kharaja kang metu apa ma minas sabilaini saking salah sijine dalan loro ilal mania angeng mani fa innahu mongko sedune almania iku tohirun suci. Selanjutnya yang namanya najis ya, itu yang sesuatu ya, yang keluar dari salah satunya jalan dua. Apa jalan dua? Jalan dua yaitu yang dari belakang dan juga dari depan. Nah, itu najis. Nah, seumpama kita BAB sate, ya, itu juga tidak boleh dimakan. Atau kita kencing tahrio atau kencing sprit, nah itu juga tidak boleh diminum ya. Nah, sesuatu yang dari itu kalau kena kita itu ya najis ya. Kecuali apa aja? Nah, kecuali ini ya. Nah, kalau ini itu suci ya. Itu bahan kita ya. Nah, kita itu terbuat dari ini ya. Nah, terbuat dari ini ya. Nah, itu seumpama terus kita diberi itu, nah, itu kita tidak mau, apalagi dijual online, nah, itu tidak laku. Tapi kita dari itu ya. Nah, dan lihat itu prosesnya di mana ya ini itu bisa jadi kita lihat. Dari ovarium ditangkap Fimbriae, kemudian memasuki tuba Fallopi. Jutaan sperma dihasilkan dalam sekali ejakulasi saat puncak senggama. Sesaat setelah dipancarkan di dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke rongga rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang dapat mencapai dan hidup di indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi ke dalam sel dinding telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Sel telur yang telah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim, zigot akan mengalami beberapa perubahan. Di rahim, zigot akan menempel di dalam dinding rahim, dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin. Nah, itu makanya kita tidak boleh sombong ya. Kita hanya terbuat dari ini ya. Wal maitatu lan batang wa sya'ruha lan rambute al maitatu wa muha lan balunge al maitatu illa maitatal adami angin badange anak Adam wasamagi lan iwak banyu wal jarodi lan walang. Batang atau bangkai
semua bangkai itu najis, bangkai hewan. Semua bangkai hewan itu najis kalau kita sentuh. Yang namanya bangkai itu kalau hewan mati itu namanya bangkai, biarpun belum berbau, itu namanya bangkai. Kalau kita sentuh, itu najis. Semua bangkai ya, kecuali bangkainya manusia atau anaknya Adam, anak putunya Adam. Nah, itu anak putunya Adam itu tidak najis. Kita ya, kalau orang mati kan kita nggak apa-apa menyentuh, tidak najis. Atau ikan ya, ikan air seperti ikan lele, ikan gurame, ya, patin ya. Nah, itu tidak najis. Atau yang di laut ya, ikan pindang ya, ikan paus ya, semua ikan yang di laut atau yang hidup di laut biarpun bukan ikan kuda Nil ya, itu tidak najis. Dan satu lagi yaitu belalang itu tidak najis. Terus sekarang gimana cara mensucikannya? Soal kaifa hale kepriye tatahuru bisa suci apa an-najasatu najis. Bagaimana mensucikan kalau kita kena najis yang di atas tadi ya? Jawab, juga selalu diwaso apa mahalluha panggonane an-najasatu bil ma'i kelawan banyu atau huri kang suci hatta tazula hingga ilang apa raihatuha ambune najasatun walau nuha lan wernane najasatun wa ta'muha lan rasane najasatun. Jadi gimana cara menghilangkan najis ya? Itu cukup dengan dibasuh dengan air ya. Terus kita rasakan ya, itu sudah hilang atau belum ya. Hilang apanya? Yaitu baunya. Kita cium baunya. Nah, kita cium, kalau tidak ada baunya itu najisnya sudah hilang. Terus bentuknya ya, namanya kita kena kotoran hewan ya. Itu kita baunya, nah kita cium ya, tidak berbau. Terus bentuknya itu tidak ada ya, di sini tidak ada, dan juga rasanya tidak ada ya. Nah, itu sudah hilang ya. Ila najasatal kalbi angin najis asu wal khinjiri lan najis celeng wa jildal metati lan angin lulange batang, kecuali najis asu atau najis anjing, najis babi, dan yaitu kulitnya bangkai ya. Itulah lain, bukan cuma dibasuh saja. Nah, ini bagaimana cara mensucikan najis anjing dan babi atau celeng. Soal kaifa halih kepiye tatahuru bisa suci apa najasatul kalbi najise asu wal khinjiri lan najise celeng. Sekarang gimana cara mensucikan najis anjing dan najis celeng? Jawab, juga selalu diwaso apa mahalluha panggonane najasatun bil ma'i kelawan banyu sab'a amarotin kelawan pitung rambahan ihdahuna utawi salah sijine
sab'a marrotin iku biturobin dicampur kelawan lebu. Cara mensucikan najis anjing dan babi itu bagaimana caranya ya? Yaitu dibasuh dengan 7 kali, dan salah satu dari 7 itu kita menggunakan debu. Itu cara membasuh najis asu atau anjing dan najis celeng atau babi ya. Nah itu ya. Makanya hewan itu selain najis juga tidak boleh dimakan. Yang kedua tadi ya, kedua hewan tadi ya. Soal kaifah halih kepiye tatahuru bisa suci apa jildul metati lulange batang. Jawab at-tahuru bisa suci apa jildul metati bidabaghi sebab disama. Bagaimana cara mensucikan kulitnya bangkai ya, kulit bangkai hewan ya, itu bisa suci, itu disamak, dijemur ya, sama atau dijemur ya. Itu bisa suci kulitnya, itu bangkai ya. Itu ya, itu beberapa najis ya. Apa-apa yang tidak boleh kita sentuh. Kalau kita menyentuh itu salah satu dari najis tadi, kita harus mensucikan dengan air yang telah diterangkan tadi ya. Atau kecuali kalau najis anjing dan babi itu dengan 7 kali. Demikian pelajaran kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa kita terus untuk menuntut ilmu, biar kita bukan dari golongan orang yang telah disebut oleh Gus Bah yang pertama tadi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.